Halo, halo semua. Suaraku kedengaran jelas kah, teman-teman semua? Halo Ahmad Zaini, halo Handono. Suara suaraku jelas gak, teman-teman semua? Halo. Oh, thank you Pak Irwan. Bagus ya suara saya ya. Halo. Halo Alan Marley 4345. Halo Robert Halim. Sampai kita tunggu sebentar ya teman-teman semua ya. Oke. Halo Indri. Halo Tio Budi. Thank you semua yang udah join nih. Oke, teman-teman semua, kita mulai aja ya. Oke, jadi selamat sore teman-teman. Terima kasih udah bergabung pada WFH Talk pada hari ini. Jadi, sebentar. Oke, jadi perkenalkan nama saya Ibrahim Sumantri. Saya adalah kepala bagian dari Business Development dan dari Very Channel di Bank Ganesha. Oke, jadi WFH Talk Show adalah talk show yang membahas tentang wealth, financial health, dan kali ini kita akan membahas temanya muda, kaya, bahagia untuk para milenial nih. Yang pastinya berguna banget buat teman-teman semua yang lagi aktif bekerjanya, lagi giat-giatnya cari uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan keluarga. Top banget, ini penting banget. Jadi, terima kasih dari 10 pertanyaan yang teman-teman udah sampaikan ke kita juga, dan nanti kita sudah memilih 10 pertanyaan ini. Dan terima kasih yang udah ikutan X dan Win ya dengan Bank Ganesha dengan tema financial planning. Oke. Semoga pertanyaan kamu terpilih dan nanti jawabannya bisa jadi hasil diskusi dan masukan untuk teman-teman semua. Oke, sekarang kenapa sih kita bahasnya tentang milenial, teman-teman? Jadi, penduduk Indonesia di tahun 2020 ini sekitar 270 juta jiwa. Dan 25%-nya adalah milenial, teman-teman. Itu berarti sekitar 70 jutaan penduduk kita itu milenial. Jadi milenial itu yang lahir antara tahun 1981 sampai 1996. Nah, jadi dari range itulah yang lagi giat-giatnya bekerja, cari uang untuk membangun kekayaan gitu ya, untuk persiapan pensiun dan lain-lain gitu. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa mencapai life goal, yaitu kita bisa muda, kaya, bahagia, dan tua juga sejahtera dan nyaman. Dan itu merupakan impian bagi semua orang gitu, bukan teman-teman? Nah, secara garis besar ada 3 fase kehidupan. Yang pertama adalah remaja, muda, dan tua. Pada saat remaja, kita itu punya waktu dan kita punya tenaga, tapi kita nggak punya uang. Begitu kita muda, kita punya tenaga dan uang, kan? Tapi kita nggak punya waktu karena kita bekerja dan bisnis gitu kan. Kita gunain waktu kita itu untuk mencari uang. Nah, pada saat tua, kita punya waktu dan kita punya uang, tapi kita nggak punya tenaga. Kenapa? Karena kita udah tua gitu ya, dan waktu kita udah digunain waktu masa muda kita mencari nafkah gitu ya, mengumpulkan kekayaan gitu. Nah, tapi pertanyaannya teman-teman, seringkali juga waktu muda belum tentu kita kerja keras, tapi kita punya uang. Waktu tua juga belum tentu kita sudah bekerja mati-matian, tapi juga kita nggak punya uang. Nah, inilah gunanya financial planning. Gunanya perencanaan keuangan gimana kita bisa nanti meraih kebebasan finansial. Nah, jadi hari ini senang banget saya team up sama seseorang yang keren, namanya Pak Aryo Widianto. Beliau merupakan Direktur serta Chief Risk dan Sustainability Officer dari perusahaan fintech ternama, yaitu Amarta. Jadi Bank Ganesha sama Amarta ini udah kerjasama dan kita merupakan mitra bisnis secara channeling untuk mensupport UMKM nih di Indonesia. Jadi Bank Ganesha berpartisipasi untuk program pemerintah dalam mendukung pengembangan UMKM di Indonesia. Nah, kita langsung ajak join ya Pak Aryanya ya.
Pak invite Pak Aryanya. Halo Pak Arya. Hai, halo, selamat sore Mas Bram. Apa kabar? Selamat sore. Baik, Bapak gimana kabarnya? Sehat selalu, Pak? Sehat-sehat, alhamdulillah sehat. Wah, ini kelihatannya fresh sih, Pak ya. Sudah siap untuk memberikan sharing dan diskusi buat teman-teman milenial pada sore ini gitu ya. Ya, harus Oke. selalu fresh ya. Wah, luar biasa memang sebagai panutan milenial nih harus seperti ini, Pak. Nah, mungkin Pak Arya bisa sedikit perkenalan diri dulu, mungkin bagi teman-teman yang belum ngeh atau supaya sedikit untuk mengetahui latar belakang Bapak gimana? Silakan. Ya, thank you Mas Bram. Sebelumnya selamat ulang tahun dulu ya Mas Bram buat Bank Ganesha. Congratulations buat seluruh manajemen tim dan tim Bank Thank you, thank Ganesha dan you. juga para Mm-mm. customernya kayak gitu. Nah, sore hari ini senang sekali bisa join, diundang sama Bank Ganesha dalam rangka merayakan ulang tahunnya juga dan juga sharing buat teman-teman semuanya. Nama saya Hmm. Arya, tadi sudah disebutkan sama Mas Bram. Saya adalah Director dan juga Chief Risk and Sustainability Officer dari Amarta gitu ya. Wow, ya keren. Ya, yaitu nama apa namanya title-nya gitu ya. Mungkin kalau Oke. teman-teman pengen tahu sebenarnya uh, apa sih yang saya kerjain sehari-hari gitu kali ya. Yang Mhm. saya kerjakan sehari-hari adalah in charge untuk internal control. Tadi Mas Bram sudah sampaikan bahwa Amarta adalah financial technology company. Kita udah punya hampir 700.000 customer. Kita Wow. mendukung UMKM di desa. Nah, peran saya di Amarta adalah untuk memastikan bahwa manajemennya Amarta, pengelolaan perusahaan kita itu dilakukan dengan proper, sesuai dengan compliance, sesuai dengan industri best practices, kayak gitu. Jadi di bawah saya ada tim risk management, kemudian ada tim data science, internal audit, termasuk impact and sustainability. Jadi make sure apa yang dilakukan oleh Amarta itu memberikan dampak sosial buat masyarakat banyak. Gitu Mas, secara singkatnya ya. Iya memang kalau di dunia fintech itu internal control apalagi daily basisnya tuh mesti ketat banget ya Pak Arya ya. Iya, Ya, jadi betul. keren banget nih. Thank you nih. Jadi memang besok tanggal 30 April nih Bang Ganesha memang ulang tahun nih Pak, ke-29 nih Pak. Jadi kalau dilihat itu sebagai usia, itu kita masih milenial gitu Pak. Walaupun 29 tahun tapi masih milenial gitu ya. Jadi Ya, betul. kenapa itulah kita angkat temanya ini untuk khususnya untuk milenial, untuk membantu mereka mengelola keuangan dan mencapai kebebasan finansial mereka nih. Gitu nih. Nah, saya pernah dapat info juga nih kalau Pak Arya pernah dapat penghargaan dari Presiden Amerika dan penghargaan internasional. Itu mungkin boleh sedikit diceritakan gitu, Pak? Ya boleh. Tahun Oke, oke. 2015 saya Oke. menerima Wisely atau Young Southeast Asia Leadership Award dari Presiden Barack Obama. Wah, keren. Itu adalah penghargaan untuk 75 orang tokoh muda gitu ya dari seluruh dunia yang dianggap berkontribusi atau ikut serta dalam membuat perubahan di dunia inilah gitu. Jadi saya sempat diundang ke White House bertemu dengan Presiden Wow. Obama, ya ngobrol-ngobrol kongko-kongko gitu kali ya kalau anak Wih, milenial zaman keren sekarang. Kongko ya, Pak ya. Iya, iya, iya. Ya, Top. Wah, keren banget nih ininya nih ya. Achievement-nya ya, gitu, Pak Arya. Mm-mm. Nah, ya. karena memang topik kita hari ini kan tentang milenial nih Pak ya, dan tentang financial planning. Dan temanya pun tentang muda, kaya, bahagia bagi milenial. Nah, Hmm. kalau dari sudut pandang Pak Arya sendiri, apa Pak pandangan Pak Arya tentang muda, kaya, dan bahagia gitu Pak? Ya, Hmm, eh, saya rasakan ini terkait dengan sebenarnya defaultnya manusia itu kan pengen pengen seneng ya, pengen seneng selamanya gitu ya. Mudanya oke, pada saat tua kita juga sehat, kita punya aset yang baik gitu, kita bisa menikmati hidup. Terus pada saat tua juga kita nggak usah direpotin, harus misalnya dependent tergantung sama anak misalnya kayak gitu ya. Jadi mungkin punya definisinya uang gitu ya. iya Hmm, betul, muda kayak bahagia itu mungkin seperti itu kayak gitu ya. Jadi buat saya itu uh, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa merencanakan hidup kita tahu tujuan hidup kita, kemudian sedini mungkin kita mengenali sebenarnya kita mau ngapain sih, apa yang penting buat kita, kemudian kita mulai siapkan kayak gitu. Termasuk misalnya dalam konteksnya kita
ngobrol sore hari ini ya terkait dengan aspek finansialnya gitu. Jadi jangan sampai misalnya mudanya kita terlalu berlebih-lebihan Foya-foya gitu gitu ya, ya, menikmati gitu ya, Pak iya ya. foya-foya betul. Oke. Tapi tuanya ternyata kita kaget, kita tidak siap untuk menghadapi masa tua kita, termasuk dalam keadaan finansial yang buruk misalnya kayak gitu. Nah itu yang harus kita jaga sih. Jadi bagaimana secara sustainable, mulai dari muda, dewasa, tua, sampai nanti pensiun, sampai kita meninggal itu kita dalam dalam keadaan yang baik. Nah, yang tidak perlu, yang jangan sampai dilupakan juga adalah dalam prosesnya ini, proses kita nyari uang, proses kita bekerja, proses kita merencanakan masa depan kita, itu jangan lupa berbahagia gitu, jangan lupa bahagia, karena jangan nunggu kita kaya dulu baru bahagia kayak gitu. Dalam proses kita berjuang, mengumpulkan aset, mengelola uang kita, mencari income, itu pun sebenarnya kita bisa bahagia kayak gitu. Jadi nggak perlu tunggu-tungguan, kaya dulu baru bahagia, yang nggak seperti itu juga. Kita semuanya bisa align, asalkan kita memiliki tujuan dan perencanaan yang baik kayak gitu. Dahsyat. Jadi yang saya tangkap itu berarti semua orang itu butuh financial planning ya Pak ya. Dan apakah financial itu hanya dibutuhin buat orang yang pendapatannya rendah atau pendapatan besar udah nggak perlu financial planning menurut Pak Arya? Semua orang dari semua income level itu butuh perencanaan keuangan yang baik kayak gitu. Jadi financial literacy atau literasi keuangan itu harus dimiliki oleh semua orang, bahkan sebelum kita punya uang kalau bisa ya. Misalnya dari kita sekolah atau dari kita anak-anak masih dikasih uang saku sama orang tua. Sebenarnya financial literacy atau perencanaan keuangan itu udah bisa kita tanamkan sejak awal, sejak dulu kayak gitu, bahwa misalnya kalau mau punya barang bagus, punya mainan bagus, ya kita harus nabung dulu ya kayak gitu. Uang saku kamu berapa? Ya ini tunggu ya 2 minggu baru kita pergi ke toko beli mainan ini kayak gitu. Nah, saya rasa itu dari awal pun sebelum kita punya gaji sendiri atau punya income sendiri itu udah bisa dilakuin gitu. Jadi ya itu prosesnya harusnya sedini mungkin menurut saya. Iya bener ya, soalnya kadang-kadang karena nggak sedikit juga yang kulihat pendapatan besar belum tentu bertahan sampai tua ya Pak ya. Apalagi kalau kita nggak bisa diatur gitu ya. Iya. Gitu-gitu. Ya betul. Jadi banyak juga yang punya income besar, tapi dia tidak punya pengetahuan tentang uangnya itu harus ditaruh di instrumen yang mana, atau produk finansial bank itu ada apa aja, produk investasi itu ada apa aja, sehingga yang dia tahu ya kalau ada uang banyak taruh di bawah bantal gitu ya. Terus kalau ada keluarganya minta, anaknya minta, terus dia kasih aja tanpa dia catat kayak gitu. Nah itu yang sebenarnya recipe for disaster sih. Jadi itu benar. jangan seperti itu gitu. Tapi uang itu harus dikelola dengan hati-hati dan dengan pengetahuan juga gitu. Betul. Wah, thank you banget nih Pak. Nah, Pak, kita udah ada 10 pertanyaan yang masuk ke Ganesha nih Pak. Aku bacain satu-satu ya Pak ya. Oke, yang pertama ini dari Rama Jakarta. Kapan sih waktu yang tepat untuk saya memulai perencanaan keuangan dengan baik? Dan apakah financial planning hanya untuk mereka yang memiliki kelebihan harta, Pak? Jadi ini kita bisa mengambil ilustrasi ya. Kalau kita ditanya, waktu terbaik untuk menanam pohon itu kapan gitu? Jawabannya adalah 20 tahun yang lalu. Terus kapan waktu terbaik kedua untuk menanam pohon? Jawabannya adalah hari ini. Artinya, tidak ada kata terlambat, kapanpun atau siapapun kita, gimana pun keadaan kita saat ini, tidak ada kata terlambat untuk bisa mulai merencanakan keuangan kita, karena kita masih punya masa depan. Tetapi kalau misalnya ditanya idealnya kapan, ya sejak masih kecil itu harusnya sudah kita pelajarin gitu ya, atau misalnya sejak kita sekolah, belum punya income, kemudian ya ideal lebih bagusnya lagi, kalau kita udah punya uang, sehingga kita bisa langsung mempraktekkan kayak gitu ya. Jadi pada saat kita masih generating income, misalnya kerja, baru lulus kuliah, kerja kayak gitu, kemudian sudah punya penghasilan, di situ pun kita sudah wajib untuk bisa menerapkan ilmu-ilmu perencanaan keuangan gitu. Jadi kita punya penghasilan katakanlah 5 juta atau 500 juta, it doesn't matter, nggak ada bedanya. 5 juta atau 500 jutanya inilah gimana caranya mengelola itu yang lebih penting gitu. Jadi kalau misalnya kita punya uang 5 juta, ya jangan 5 jutanya semuanya dibelanjain, tapi ada yang harus kita sisihkan untuk masa depan kita, ada yang perlu kita sisihkan mungkin untuk kebutuhan yang mendesak gitu ya, atau emergency.
kemudian untuk mengcover living expenses kita sehari-hari, paying the bills lah istilahnya kayak gitu. Nah itu yang harus kita kotak-kotakan sesuai dengan prioritas dan rencana kita tuh kayak gimana kayak gitu. Jadi kita mesti tahu kita tuh rencananya apa, rencana kamu apa. Oh misalnya 10 tahun lagi pengen punya rumah, kemudian misalnya 15 tahun lagi mungkin dia baru selesai kuliah gitu ya, pengen punya keluarga, punya anak kayak gitu. Nah sekarang kan perdebatan orang-orang Jakarta, wah punya anak tuh mahal ya kayak gitu. Nah itu harus sudah ditarik ke belakang 15 tahun sebelum punya anak, dia harus pikirin gitu gimana sih ininya perencanaannya, kebutuhannya apa aja kayak gitu. Cara saya itu sih. Oke. Iya mantap ya, berarti bukan berarti yang sedikit ketinggalan itu aduh nih udahlah nggak usah ngerencanain lah, malah udah salah nih, jangan gitu ya Pak ya. Justru tetap kapanpun kita harus terus rencanakan gitu ya Pak ya, sejak dini ya, sebisa mungkin gitu. Kalau yang mungkin sudah level usianya milenial atau 30 plus gitu ya, kayak saya sebenarnya itu juga belum tidak ada kata terlambat. Jadi mulai hari ini kayak gitu. Thank you Pak. Oke, thank you banget inputnya. Nah ini ada pertanyaan kedua nih dari Ayu Kediri. Nah sebagai pekerja bagaimana tips atur gaji bulanan? Berapa sih harus ditabung? Berapa untuk hiburan? Dan berapa untuk operasional? Yang kedua, bagaimanakah tips agar uang untuk jualan atau bisnis itu nggak campur dengan uang rumah tangga ya Pak Arya? Ya, jadi sebenarnya kalau kita melihat ke teori financial planning gitu ya, karena tadi saya contohin gajinya 5 juta kayak gitu. Nah, kita tuh jangan pernah melihat bahwa 5 juta ini 5 jutanya harus dibelanjain semuanya kayak gitu. Jadi at least untuk spending atau expense itu ya maksimal mungkin 40% lah, itu udah maksimal banget gitu ya. Dari 5 juta kita ya. Atau dari untuk bisa kita pakai untuk daily necessities kayak gitu. Nah, jangan lupa kita sisihkan untuk menabung gitu ya, untuk saving atau kita alokasikan untuk investasi gitu ya. Kalau bisa 10-20% dari gaji kita itu harus kita taruh istilahnya kita ambil di depan, kita taruh di instrumen finansial gitu ya, untuk bisa kita save dana darurat plus investment kayak gitu. Nah, terus gimana kalau misalnya punya mortgage, punya mobil cicilan kayak gitu-gitu ya. Nah, biasanya secara rule base itu maksimal 30% ya kalau kita mau cicil-cicil kayak gitu. Jadi istilahnya ya kalau penghasilan kita belum ratusan juta ya nggak usah lah misalnya nyicil Mercedes Benz gitu atau BMW gitu ya. Pokoknya sesuai dengan kemampuan aja, tapi kita benar harus disiplin kayak gitu. Kita punya rasio-rasio di depan, dan itu kita harus disiplin terhadap rasio-rasio tersebut. Karena kan kita ngomongin konteks perencanaan. Kalau perencanaan ini tidak diikuti dengan disiplin, ya itu bubar semuanya gitu. Ya, namanya juga perencanaan kan. Kita harus rencanakan dengan disiplin gitu. Jadi, pertanyaan keduanya tadi ini ya, gimana biar nggak mix tips agar uang, jualan atau bisnis nggak campur sama uang sehari-hari, uang dapur nih, uang rumah tangga, Maria. Betul. Nah, biasanya ini terjadi di usaha kecil ya, kayak usaha rumah tangga atau kita punya warung, punya kafe kayak gitu yang mana size-nya itu masih kecil, belum berupa PT gitu ya. Kalau PT kan ya dia harus punya rekening giro segala macam kan. Nah, tapi kalau ini masih berbentuk usaha rumahan, belum ada badan usaha misalnya kayak gitu, itu tetap harus dipisahin antara uang pribadi dengan uang usaha. Caranya pertama adalah pastikan disiplin untuk mencatat. Jadi pengeluaran, pemasukan, revenue, karena kita harus mengukur profitability, harga jual kita berapa, itu harus dicatat. Yang kedua, tetap harus ada pemisahan rekening gitu ya. Jadi kita bisa pergi ke bank, bilang ini rekening saya, satunya untuk saving sama deposito pribadi, yang satunya lagi ini untuk rekening perputaran usaha gitu. Jadi harus sudah ada istilahnya kantong kiri kantong kanan yang terpisah gitu loh, jangan di mix gitu. Dan kita again harus disiplin. Jadi kalau perlu misalnya kita alokasikan sebulan ini dalam tanda kutip gaji saya dari keuntungan usaha ini harus berapa ya. Nah, itu alokasikan, ambil dari rekening perusahaan sebagai gaji, masukin ke rekening pribadi yang untuk bisa kita pakai belanja atau kebutuhan yang lain kayak gitu. Iya, soalnya kadang-kadang kalau
rekeningnya sama, bisa nanti pengaturan keuangannya kacau ya. Nggak sedikit juga aku lihat Ya, gitu Pak ya. Kepakai untuk ter konsumsi pribadi gitu ya ya. tergoda dengan diskon hari hari apa tuh namanya, hari diskon nasional atau apa itu, hari Oh iya, belanja benar-benar. online. Benar. Sering buka-buka itu ya, online ya, Ya, online ya, shop gitu ya, ya. ya. Oke, oke. Thank you, Pak. Nah, pertanyaan berikutnya dari Pak Eko di Bogor. Halo, saya mau bertanya, apa saja sih tips dan trik financial planning di usia muda? Terlebih, saya sebagai generasi Z nih yang hobi banget traveling, makan, nongkrong, dan terkadang nggak bisa memanage pengeluaran pendapatan atau uang. Terus, Ya, ada nggak sih hubungan antara financial planning dengan financial freedom? Karena sebenarnya harapan saya juga ingin bebas keuangan nih. Tolong dibantu ya, ya. Oke. ya. Di situ kita harus berpikir yang namanya prioritas gitu ya. Kan tadi hobi traveling, hobi belanja atau hobi apa Beli gitu ya. makan Hobi ya. hobi Oke. beli sepeda kalau sekarang ya, hobi beli Oh sepeda iya, lagi buat ngetren. naik-naik sepeda, sepedanya bisa 8 biji gitu ya di garasi mungkin. Nah, tapi kita juga di sisi lain kita berpikir, waduh, kalau saya sudah tua, sudah pensiun, itu gimana ya menghidupi expense saya? Nah, di situ kita bicara financial freedom. Semakin kita memiliki orientasi atau memiliki prioritas bahwa financial freedom itu harus dicapai, kalau bisa Hmm. sesegera mungkin gitu ya, bahkan sebelum pensiun harusnya sudah financial freedom, dan itu bisa, Hmm. tergantung gimana cara perencanaannya, itu akan sedikit mengerem impulsiveness kita dalam berbelanja kayak gitu ya. Jadi misalnya kita Ah, I traveling, see. saya juga suka traveling gitu, tapi ketika saya harus berpikir bahwa kayaknya kebanyakan traveling saat ini tidak sebanding dengan kebahagiaan saya ketika nanti misalnya traveling pas udah tua uh, tanpa harus kerja gitu. Nah, kayaknya itu lebih nikmat Oke. nantinya gitu. Nah, Oke. keinginan yang kuat untuk menunda kesenangan saat ini, itulah yang sebenarnya bisa kita pakai untuk membantu meningkatkan kesuksesan perencanaan keuangan kita. Jadi menunda Oke. keinginan. Kita nggak perlu sama sekali nggak traveling, itu nggak perlu. Jadi yang tadinya misalnya tiap 3 bulan sekali, ya sekarang tiap 6 bulan sekali. Atau kalau perlu, kan ini masa pandemi, ya udah di rumah aja gitu ya. Nanti mungkin setahun lagi atau tahun 2022 pas pesawat udah boleh terbang-terbang lagi, baru kita pergi traveling kayak gitu. Jadi bahkan di masa pandemi yang krisis ini adalah opportunity kita untuk nyimpan uang lebih banyak kayak gitu. Jadi I tidak see ada ya. tidak ada kontradiksi, tidak ada conflicting antara merencanakan keuangan untuk financial freedom dengan hobi kita atau keinginan kita saat ini. Semuanya bisa align gitu. Yang penting Oke. disiplin, dan kita bisa jangan terlena deh dengan kesenangan saat ini gitu. Bisa kita tunda atau kita kita apa namanya kita manage gitu dengan memikirkan bahwa saya harus financial freedom sesegera mungkin kayak gitu. Ya, jadi memang kalau kita punya udah planning perencanaan keuangan, jadi fokus kita itu lebih terarah gitu Pak Arya ya. Jadi nggak Ya, pas lagi buka, wah ini lagi great sale di online shop nih langsung langsung berminat gitu enggak gitu. Jadi udah punya ya, prioritasnya ya. ya Oke, betul. bagus banget nih. Heeh. Nah, pertanyaan berikutnya dari Arif di Klaten. Saya sebagai karyawan swasta yang hanya bisa menyisihkan uang kurang lebih 1 juta dalam sebulan nih. Di manakah saya bisa berinvestasi dengan modal seperti ini ya? Apa di saham, emas, properti, atau cryptocurrency? Pak Arya, Oke. Okay. Uh, 1 jutaan nih bisa nabungnya nih katanya nih. ya, Invest ya. di mana ya? Oke. Okay. Cryptocurrency jangan. Itu saya harus Oke. ngomong di awal karena itu harus instrumen, tidak ada underlying-nya. Jadi kalau kita belum mahir berinvestasi saham, reksadana gitu-gitu ya, sekarang ada peer to peer atau apa gitu ya. Kalau kita belum ahli dan belum punya ilmu yang banyak, itu jangan pernah memasuki area cryptocurrency karena itu highly spekulatif, recipe for disaster. Terus gimana dengan 1 juta? Bahkan mulai dari 10.000 pun sekarang kita udah bisa berinvestasi. Ada banyak instrumen-instrumen di perbankan maupun di apa namanya kayak pasar modal gitu ya. Itu dari 10.000 sekarang udah bisa berinvestasi, jangankan Yeah. 1 juta gitu ya. Jadi kembali ke prinsip yang awal bahwa setiap kita gajian, kalau kita karyawan gitu ya, berapapun income kita, itu tetap harus disisihkan 10-20% untuk saving dan investment. Nah, gimana cara kita mengejar target pencapaian financial freedom kita? Nah, kita mesti tahu nih,
goals financial kita apa, long termnya apa. Long termnya mungkin financial freedom pada usia 55 tahun atau 60 tahun, punya income, passive income yang cukup, bisa hidup enak gitu ya, terus pensiun dini kayak gitu. Terus medium termnya apa? Oh, menikah, punya anak, punya rumah, punya satu mobil misalnya kayak gitu. Mau dicapai kapan? Oh, 7 tahun lagi, 10 tahun lagi. Nah, kan tinggal ditarik ke belakang ya. 7 tahun, 10 tahun lagi. Oh, butuh rumah misalnya berapa, 1 M. Mobil berapa sih, 200 juta. Oh, berarti sekarang nabungnya harus berapa? Kemungkinan kan tahun depan gaji naik, dapat bonus segala macam kayak gitu. Nah, di situ kita wajib yang mengetahui yang namanya instrumen-instrumen investasi. Jadi misalnya untuk investasi jangan jangka panjang dengan apa namanya risk profile seperti kita gitu ya, misalnya oh saya lebih prefer beli saham deh, misalnya saham blue chip gitu ya, untuk yang long term gitu. Jadi kalaupun short termnya volatile, tapi long termnya tuh gainnya pasti tinggi gitu. Nah, berarti kita tahu tuh belajar, oh long termnya untuk financial freedom saya akan taruh sekian persen untuk saham gitu. Kemudian yang untuk medium term yang kira-kira nggak terlalu volatile tapi yieldnya lumayan. Oh mungkin kita bisa nih kalau di bank mungkin ada deposito, premium deposito gitu ya, atau kemudian reksadana yang low risk gitu ya, yang ada apa sih namanya fixed income kayak gitu, instrumen fixed income. Nah itu bisa kita taruh untuk apa namanya medium income. Terus kalau misalnya dapat bonus atau dapat rezeki tambahan, atau misalnya oh ternyata saya masih punya waktu luang, hobi saya bisa menambah penghasilan, misalnya apa melukis, mendesain gitu ya, atau misalnya menulis gitu ya, bikin buku segala macam, ya mungkin bisa sambil nabung, misalnya beli tanah atau beli rumah, beli properti, yang mana itu kalau kita punya rumah kedua atau properti kedua bisa disewain, itu juga memupuk aset sambil generate passive income gitu. Nah, jadi kita udah mulai merencanakan target kita apa, kemudian pelajari di market itu ada produk finansial apa yang kira-kira bisa serving kebutuhan kita, long termnya apa, medium termnya apa, short termnya apa, kayak gitu. Wah, iya soalnya sekarang banyak sering kali kulihat banyak orang melihat profitnya dulu dibanding ngerti dulu ya instrumen investasinya gitu Pak Arya. Ini wah, ini lagi rame banget nih. Pokoknya yang profitnya, wah bisa meledak-ledak gitu ya. Ikutan aja. Waduh gimana nih Pak Arya itu bahaya, itu bahaya. Itu bahaya. Berinvestasi berdasarkan rekomendasi dari apa namanya istilahnya tuh apa tuh buzzer gitu ya, sosial media, atau misalnya dari ikut-ikutan temen, itu tuh sangat-sangat tidak direkomendasikan. Emangnya kalau kita rugi buntung, si selebriti itu mau mengganti uang kita? Kan enggak. Kalau kita cuma dengerin teman tanpa kita tahu sendiri goals-nya kita apa, emangnya kalau kita rugi teman kita mau mengganti kerugian kita? Kan enggak. Kita 100% punya kendali dan 100% ownership-nya itu di kita, mau untung mau rugi itu duitnya kita gitu. Jadi kita punya kewajiban untuk educate yourself. Kita harus mengedukasi diri kita sendiri, pahami risikonya kayak gimana, baru ngomongin untungnya gitu. Dan dalam investasi nggak pernah ada investasi yang menjanjikan keuntungan tanpa ada risiko kerugian. Yang namanya investment itu risk and return. Jadi kedua-duanya itu dua sisi mata uang. Kita nggak bisa berinvestasi hanya mengharapkan keuntungan tapi nggak ada risikonya, itu nggak ada gitu. Investment itu pasti risk and return, dan itu yang harus kita balance. Ya, jadi kalau yang hanya ngomongin profitnya, rewardnya aja, nggak ngomong sama sekali tentang risknya, justru hati-hati tuh Pak Arya ya. Hati-hati, gitu ya. Itu bodong. Hati-hati ya. Iya, waktu lagi rame banget. Jadi iya, tadi untuk jadi pertanyaannya tadi ini berarti untuk Pak Arif nih, bagus banget nih inputnya dari Pak Arya. Jadi tahu dulu tujuan investasinya buat apa nih, kata Pak Arya nih. Karena investasi misalnya untuk menikah 3 tahun lagi atau untuk pensiun beda banget gitu kan Pak Arya. Jadi kita harus tahu nih. Terus instrumen juga banyak banget. Pastikan kita tahu, jangan tiba-tiba ada orang bilang, wah nih cryptocurrency 1000% langsung ikutan jangka panjang. Wah itu jangan teman-teman, hati-hati ya. Itu bagus banget inputnya dari Pak Arya gitu. Oke, thank you. Nah, ini selanjutnya dari Iki Jakarta, Pak Arya. Apakah dana darurat itu penting? Kira-kira berapa sih idealnya yang kita harus simpan? Oh iya, Pak. Sempat ada survei, Pak. Katanya hasil survei 60% orang itu nggak punya dana darurat untuk 6 bulan pengeluaran saat ini. Itu gawat nggak, Pak? Iya. Oke. Itu cukup mengkhawatirkan. Karena apa? Menurut saya dana darurat itu sangat-sangat penting ya, karena
istilahnya sepanjang tahun itu kita tidak mungkin mengharapkan matahari akan terus bersinar gitu. Ada hari-hari tertentu di mana dia akan hujan, ada badai gitu. Siapa sih yang memprediksi bahwa akan terjadi krisis apa namanya nih COVID-19 gitu ya, sampai setahun lagi, lebih dari setahun masih belum terlalu pulih kayak gitu. Jadi dana darurat itu sangat-sangat penting karena suatu saat mungkin kita akan sakit, suatu saat mungkin apa namanya terjadi sesuatu dengan tempat kita bekerja, atau misalnya apa namanya ada faktor eksternal misalnya perekonomian turun segala macam, atau saat ini pandemi itu tuh unpredictable. Jadi menurut saya dana darurat itu sangat-sangat penting. Nah, dana darurat itu tergantung dari seberapa secure income kita saat ini. Jadi misalnya kita udah cukup secure ya bekerja di perusahaan yang kredibel kayak gitu-gitu ya. Ya mungkin kita bisa siapkan misalnya 4 bulan sampai 6 bulan itu apa namanya oke lah gitu ya. Karena apa? Kalau kita udah bekerja di perusahaan yang reputable, kemungkinan kita mendapatkan pekerjaan selanjutnya itu dalam waktu 3 bulan atau 4 bulan mungkin bisa kayak gitu ya, lebih mudah. Jadi kita bisa plan, oh dana darurat saya 4 bulan 6 bulan deh kalau terjadi apa-apa misalnya kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya yang kita lakukan adalah punya coffee shop gitu-gitu ya, atau punya usaha rumah tangga, menurut saya itu bahkan kita harus memerlukan dana cadangan itu sampai 1 tahun gitu. We never know apa yang akan terjadi dengan kita atau bisnis kita gitu ya. Jadi besarnya itu sangat-sangat tergantung dari profil income source atau sumber pendapatan kita saat ini itu seperti apa gitu. Nah, terus jangan lupa dana darurat itu harus liquid. Jadi cara nyimpennya juga harus benar gitu ya. Jadi jangan sampai misalnya dana darurat itu ditaruh misalnya di properti gitu ya. Beli properti kan susah jualnya ya kan. Nah, taruhlah di instrumen yang liquid. Misalnya di bank kan banyak tuh produk deposito berjangka gitu ya yang mungkin bisa di roll over tiap bulan atau tiap 3 bulan. Nah, itu very liquid. Atau misalnya jadi produk saving kayak gitu. Jadi ini harus yang benar-benar liquid dalam waktu misalnya sebulan 2 bulan terjadi keadaan darurat, ini langsung bisa dicairkan dan value-nya tidak turun kayak gitu. Jadi dana darurat itu jangan ditaruh di instrumen investasi yang kemungkinan akan terjadi penyusutan aset atau penurunan nilai pada saat kita membutuhkan. Nah, kalau ini kan berarti memunculkan kerugian gitu ya. Nah, itu jadi itu. Terus dana darurat itu juga tidak hanya berupa uang, tapi juga insurance itu penting gitu ya. Karena kedaruratan itu nggak cuma masalah penghasilan yang hilang ya, tetapi misalnya sakit gitu. Nah, ini perlunya kita protect yourself melalui kayak misalnya health insurance atau life insurance gitu. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba masuk rumah sakit, kemudian income kita terganggu, setidaknya biaya rumah sakitnya ada yang mengcover kayak gitu. Ya, kita disitulah sebenarnya menurut saya insurance itu bagian dari proteksi yang mana itu juga part of emergency atau kedaruratan kayak gitu. Penting ya Pak ya. Oke, jadi memang jadi tadi Iki input dari Pak Arya itu yang pertama itu harus lihat karakter dari income-nya. Jadi mungkin orang yang kerja di perusahaan yang besar, stabil, itu bisa tuh, kata Pak Arya 6 bulan. Tapi kalau misalnya usaha nih, apalagi baru buka restoran atau coffee shop gitu ya, mungkin bisa setahun tuh, kata Pak Arya. Oke, thank you. Pertanyaan berikutnya dari Saiful di Jakarta Selatan. Nah, haruskah saya melunasi semua utang sebelum mulai investasi, Pak Arya? Oke. Nah, ini tergantung hutangnya ya. Kalau misalnya hutangnya itu adalah utang kartu kredit gitu ya, yang interest rate-nya itu sangat tinggi gitu, mungkin 3,5% atau berapa gitu ya. Itu ya, jawabannya iya. Lunasi dulu utangnya, utang kartu kreditnya atau utang KTA-nya, baru mulai berinvestasi. Tapi kalau utangnya itu adalah utang yang memang dia produktif, misalnya beli properti gitu ya, kan nggak mungkin tuh setahun 2 tahun lunas ya, biasanya minimal 5 tahun atau 10 tahun kayak gitu. Ya nggak apa-apa, kita bisa sisihkan cicilan hutang untuk beli properti ini, beli apartemen atau beli rumah ini, sambil kita menabung atau berinvestasi, itu bisa berjalan beriringan. Jadi utangnya utang yang yang kayak gimana dulu karakternya kayak gitu. Kalau dia utangnya adalah short term konsumtif,
dan interest rate-nya tinggi, itu harus dilunasi secepat-cepatnya kayak gitu. Jadi investasi nanti setelah utang yang high interest rate, short term dan konsumtif ini kita beresin dulu kayak gitu. Gitu. Oke, thank you. Jadi tergantung tipe hutangnya dulu ya. Ya. Kalau yang udah interestnya tinggi, apalagi yang lagi boomingnya nih pinjaman online nih ya. Ya. Dan ya. apalagi yang ilegal nih ya tuh yang bahaya banget itu ya. ya. Itu nggak boleh ilegal. Iya tuh, kemarin saya baca berita ada yang sampai 40 ya, langsung ya, satu hari atau berapa gitu pinjaman online. Waduh, dahsyat banget. Oke, dari Pak Alif, Pangkal Pinang. Bagaimana proporsi menabung yang tepat bagi pasangan yang baru menikah di pandemi ini, Pak? Apakah harus diperbanyak porsi untuk dana darurat? Mengingat ketidakpastian yang meningkat di dunia kerja saat ini, Pak. Ya, ini kalau misalnya dia sudah menikah, berarti kan kemungkinan ada joint income ya, ada dua sumber pendapatan gitu. Nah, sebenarnya kalau dua suami istri ini dia punya dua pendapatan, itu akan menurut saya lebih mudah memanage-nya gitu ya, karena contohnya penghasilannya satu orang, misalnya suaminya atau istrinya itu dipakai untuk mengcover kebutuhan sehari-hari, kemudian yang satunya itu difokuskan untuk investasi, untuk dana darurat kayak gitu, jadi akan lebih mudah kayak gitu ya. Rules-nya itu tetap sama seperti yang tadi kita sampaikan di awal gitu ya, bahwa kalau misalnya kita mau spending kebutuhan rumah tangga ya jangan sampai 40%, kemudian kalau mau cicil-cicil rumah mobil jangan sampai 30% dari income-nya, income kedua ini ya, suami istri ini gitu ya. Kemudian dana darurat ya siapin sesuai dengan kebutuhannya, tadi kita sampaikan misalnya 6 bulan atau sampai 1 tahun kayak gitu. Kemudian porsi untuk future retirement gitu ya, untuk financial freedom-nya gimana, yaitu 10-20% gitu, atau bahkan bisa lebih kalau misalnya dua-duanya generate income dan mungkin belum punya anak gitu ya, masih punya waktu misalnya 2 tahun 3 tahun sudah menikah, joint income tapi belum punya anak. Nah, ini di maximize tuh ininya income-nya untuk mempersiapkan masa depan, misalnya mulai beli produk insurance buat anak, asuransi pendidikan segala macam kayak gitu. Itu bisa direncanakan ketika kita masih sudah menikah tapi belum punya anak gitu. Jadi uangnya jangan dipakai untuk ini bentar-bentar staycation ke Bali, kemudian bersenang-senang, honeymoon-nya jangan kelamaan, honeymoon-nya 2 minggu, 2 minggu aja gitu ya. Tapi habis itu kerja lagi, mulai kumpulkan uang, goals-nya adalah semudah mungkin bisa punya aset yang cukup, yang dia bisa generate passive income, sehingga kita bisa financial freedom kayak gitu. Tapi rules-nya tetap sama yang kayak tadi gitu. Ya, jadi dilihat juga dari posisi income-nya Pak ya. Karena mungkin ada yang menikah, dua-duanya kerja, ada yang kerjanya cuma hanya suaminya gitu Pak ya. Dan ada yang apalagi habis menikah, suaminya cuma suami yang bekerja dan langsung punya anak nih. Wah, itu kebutuhannya langsung meningkat, tapi income-nya stagnan di situ gitu ya. Itu harus direncanakan semua gitu ya. Ya, betul. Thank you. Oke, sekarang berikutnya dari Ageng Bandung. Bagaimana cara mengatur perencanaan keuangan yang baik di masa pandemi bagi ibu rumah tangga, Pak? Ya, di masa pandemi ini sebenarnya ada beberapa pos-pos pengeluaran yang justru tidak keluar kayak gitu. Misalnya biaya transportasi ke kantor gitu ya. Biaya transportasi itu mahal loh kalau kita pikir-pikir ya. Tiap hari beli bensin atau naik transportasi umum atau transportasi online gitu ya. Kalau dikalikan 30 hari itu lumayan loh. Itu bisa 15% sampai 20% gaji bahkan ya kalau yang kita tinggalnya misalnya jauh gitu ya. Nah, itu kan saat ini dengan misalnya kebijakan WFH itu jadi kita sebenarnya dalam tanda kutip punya additional 15% income kan kayak gitu. Nah, itu bisa dipakai tuh. Tapi jangan dipakainya buat tambahan belanja, tapi justru untuk persiapan kalau misalnya kedepannya akan terjadi situasi seperti ini lagi gitu. Jadi mempertebal dana darurat sama instrumen investasi kita gitu. Nah, kemudian kalau ibu rumah tangga gimana? Nah, ibu rumah tangga ini sebenarnya ini manajer keuangan nih, menteri keuangan di di rumah tangga kan? gitu ya. Ya, dan biasanya ibu rumah tangga ini dia lebih memiliki authority untuk mengatur belanjanya berapa, yang harus ditabung berapa gitu. Jadi peran ibu rumah tangga itu justru sangat penting di sini gitu. Nah, caranya gimana sih khususnya di masa pandemi ini ngatur kebutuhan finansialnya? Kita harus melihat bahwa
kita belum tahu pandemi ini tuh akan berlangsung berapa lama dan apakah pemulihan ekonomi itu akan secepat yang kita harapkan gitu. Artinya apa? Pengetatan pengeluaran itu harus menjadi prioritas, ibu-ibu ya, yang yang dengerin sore hari ini. Pengetatan pengeluaran itu harus menjadi prioritas. Jadi pengeluaran-pengeluaran yang nggak perlu, tolong di stop dulu selama pandemi ini kayak gitu. Stop dulu, pokoknya stop. Nah inilah yang mungkin saat ini kalau bank misalnya kayak Bank Ganesha mungkin mengalami peningkatan ini ya, saving atau tabungan ya, itu udah cukup baik sebenarnya sih kalau dari sisi customernya ya. Berarti uangnya jangan dibelanjain dulu, tapi taruh di instrumen-instrumen saving ataupun investasi untuk mempertebal dana darurat. Karena dulu mungkin kita berpikir untuk rumah tangga seperti saya saat ini dana darurat cukup 3 bulan atau 6 bulan gitu. Tapi ternyata dengan pandemi kita tahu 1 tahun aja masih kayak gini, belum terlalu recover. Gitu. Jadi prinsip yang pertama menurut saya pengetatan pengeluaran yang tidak penting itu semuanya harus di-cut. Terus yang kedua, kita pelajari duit yang ekstra hasil pengetatan ini itu mau ditaruh di mana kayak gitu. Nah, setelah kita harus belajar instrumen yang aman, instrumen yang tidak terpengaruh oleh masa pandemi gitu. Kalau pandemi ini kan mungkin stock market atau saham itu masih lumayan volatile ya. Ya. Volatil ya. Taruh aja yang fixed income dulu deh gitu. Sambil nunggu keadaan membaik, taruh dulu di fixed income. Bisa reksadana atau obligasi retail pemerintah gitu atau deposito di bank. Taruh dulu di situ kayak gitu. Sambil kita lihat keadaan membaik. Nah, kalau keadaan sudah membaik, ekonomi sudah naik, bursa saham sudah mulai bergairah lagi ya, boleh kita pakai prinsip yang tadi, long termnya mau pakai instrumen apa, mediumnya apa, short termnya pakai apa gitu. Tapi di masa pandemi itu cukup dua dulu tipsnya. Pengetatan pengeluaran taruh di instrumen yang safe, yang fixed income gitu. Wah, thank you. Ya, jadi yang pengeluaran nggak penting kita cut dulu gitu ya. Mungkin dulu ibu rumah tangga ada yang lagi nyuci makan lobster yang mungkin di-cut dulu gitu ya. Mungkin makannya pizza dulu, makannya gitu, jangan lobster gitu ya. Oke, thank you. Oke, berikutnya dari Ria Tangerang. Apakah financial planning diperlukan untuk orang yang punya duit banyak atau orang kaya, Pak? Sebenarnya. Iya dong, justru orang kenapa dia bisa kaya mungkin karena perencanaan keuangannya baik ya. Benar. Orang-orang kaya itu justru saya yakin pencatatan keuangannya itu jauh lebih teliti kayak gitu ya. Jadi misalnya mungkin propertinya udah ada 10 gitu ya, kemudian instrumen sahamnya dia udah banyak kali punya saham apalah gitu ya. Justru orang-orang seperti ini mungkin on daily basis ya, setiap hari dia tuh ngecekin, waduh ini saham ini kok turun ya, apakah saya harus segera switch ke saham yang lain ya, oh ini reksadana saya kenapa yieldnya gini-gini aja gitu, oh properti saya ini kok dari 10 ini yang kesewa baru 8 ya, yang 2 kenapa ya, apakah perlu saya renovasi atau enggak. Nah itu kan sebenarnya itu perencanaan gitu ya. Jadi menurut saya orang-orang kaya juga itu tetap harus perlu perencanaan keuangan yang baik gitu, karena kekayaan itu kan tidak ada yang kekal. Artinya apa? Kalau kita lalai, kita udah sering dengar lah ya, misalnya, oh dulu dia artis ini kaya raya, oh sekarang kok kayak gitu ya. Nah itu saya rasa itu bukan sesuatu case yang aneh atau jarang gitu ya. Kita sering mendengar kasus seperti itu. Artinya apa? Kekayaan itu tidak kekal kalau kita tidak punya ilmu dan kalau kita tidak disiplin mengimplementasikan perencanaan keuangan kita, ya kita at any time bisa kehilangan itu kayak gitu. Makanya perencanaan keuangan itu buat semua orang penting. Mau uditnya sedikit, mau uditnya banyak, sama aja gitu. Wah, ini menarik nih teman-teman. Justru mungkin banyak yang berpikir, mungkin Pak Arya orang yang kaya itu nggak butuh perencanaan keuangan atau financial planning. Malah terbalik ya, orang yang kaya itu justru malah makin detail gitu ya. Merencanakan keuangan itu makin hebat gitu ya. Nah ini menarik teman-teman. Jadi jangan beranggapan nih, orang kaya ini nggak merencanakan. Oh terbalik teman-teman. Justru mereka tuh merencanakannya top banget. Dari pengeluaran paling kecil sampai paling besar, sampai investasi mereka pikirin semua gitu teman-teman. Thank you banget, keren. Oke, pertanyaan berikutnya dari Irfan Blora. Bagaimana perencanaan keuangan yang tepat bagi generasi milenial yang mempunyai keinginan rumah di usia 30-an, Pak? Oh, oke. Pengen punya rumah nih, di usia 30. Ya, itu bisa saja ya, karena misalnya dia baru lulus kuliah gitu ya, kemudian mulai bekerja gitu. Nah,
Biasanya kalau kita bekerja itu kan ada extra income, either dari misalnya penghasilan tambahan di luar, kita freelance atau apa, atau misalnya extra income kayak sekarang gitu, ada THR, kemudian kalau kita kerjanya bagus ada apa namanya itu performance bonus ya gitu. Nah, at least berarti setahun kita punya 2 kesempatan mendapatkan extra income yang sebesar 2 kali gaji gitu ya, kalau kita ngomongin karyawan ya. Nah, 2 kali gaji ini itu kan setahun. Kalau kita mau punya rumah umur 30 gitu ya, kan sebenarnya kita punya waktu 5 atau 6 tahun untuk mengumpulkan ekstra 2 kali gaji ini, dikali 6 berarti 12 kali gaji kan. Nah, itu bisa jadi DP rumah tuh. Jadi seberapapun ya, income atau gajinya kita tetap bisa beli rumah. Karena apa? Kita udah dikasih kesempatan untuk nabung ekstra income kita untuk jadi DP rumah kayak gitu. Jadi sebenarnya rule-nya tuh sesimpel itu, sedisiplin itu kayak gitu. Nah, tinggal kita realistis. Sekarang kerjanya berapa, income-nya berapa, ekspektasi rumah yang pengen kita beli itu berapa gitu, agar cicilan rumahnya tidak melampaui 30% income kita. Kan kita pengen bahagia, enjoy life juga kan. Jadi jangan sampai misalnya 60% gaji kita cuma buat nyicil rumah, ya itu nggak sehat gitu. Nggak apa namanya, nggak kaya muda bahagia gitu ya. Sengsara, muda, belum tentu bahagia. Oke, Gitu. iya. Thank you. Nah, ya ini menarik nih, tadi gitu. tadi saya juga sempat share di story saya, kalau Pak Arya nih ya, Pak Arya lebih suka tim A yang kalau misalnya belum kuat beli rumah cash, kita sewa atau ngontrak dulu dan nanti kumpulin duitnya baru beli, atau langsung KPR nih? Kalau Pak Arya tim mana nih? Nah, itu jawabannya tidak bisa straightforward tim A atau tim B. Karena apa? Tinggalnya di mana? Kalau misalnya kita pengen lifestyle-nya yang efisien gitu ya. Karena saya misalnya contohnya pengen selain kerja full time, pengen freelance. Jadi saya harus tinggalnya dekat dengan kantor. Nah, kalau kayak gitu, sewa mungkin nggak apa-apa. Sambil kita punya uang yang cukup, habis itu baru nyicil rumah misalnya di daerah pinggiran gitu ya, yang mungkin masih affordable, yang bisa landed house misalnya di Bintaro, di Serpong, atau di apa namanya di Bekasi gitu. Itu kan banyak kompleks perumahan yang memang affordable lah buat milenial sih gitu. Jadi tergantung ininya, kita tuh mau gaya hidup atau kenyamanan hidup yang seperti apa gitu. Karena tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah mau ngontrak dulu nggak apa-apa kayak gitu. Yang penting kita tahu kita punya rencana. Jangan kita ngontrak tidak ingin punya aset rumah, tapi juga kita nggak punya perencanaan nanti pensiun mau gimana, duitnya gimana, investasinya gimana, nggak investasi juga gitu. Nah itu salah. Iya. Berarti tapi kalau kita udah punya plan, kemudian kita udah melakukan rencana keuangan kita, mau ngontrak atau mau beli, it doesn't matter gitu. Karena kita udah punya rencana. Iya, jadi kalau misalnya ada yang mau ngontrak demi tadi memotong biaya transportasi yang tinggi seperti Pak Arya bilang, boleh juga gitu ya. Asal semua punya rencananya atau tujuannya gitu ya Pak ya. Jangan ngontrak sampai pensiun gitu ya, yang nggak tahu ngikutin arus. Waduh, itu gawat gitu ya Pak Arya ya. Oke. Wah, thank you banget Pak Arya. Jadi, oke guys, tadi itu 10 pertanyaan yang udah kita kumpulin dari Ask and Win kita. Nah, jadi selamat ya buat kamu semua yang udah kepilih 10 pertanyaannya, dan nanti Ganesha akan email kamu langsung untuk prosedur pemberian hadiahnya. Nah, jadi untuk nabung dan investasi, pastikan jadi bagian financial planning kamu, teman-teman. Jadi kita mau ingetin lagi nih, kalau untuk perusahaan keuangan, pastikan yang udah terdaftar dan diawasi oleh OJK ya, teman-teman. Seperti Bang Ganesha, kita udah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Untuk urusan tabungan pun, untuk urusan nabung, ada yang namanya lembaga penjamin simpanan atau yang disebut dengan LPS. Jadi jangan sampai uang yang kita nabung udah susah payah, nanti masukin ke ilegal, hilang, gone, begitu aja teman-teman. Nah, di Ganesha sendiri nih, bunga tabungan bagus banget nih, rekeningnya bunga tabungan rekening ada yang 3,25%. Dan ini ada jenis tabungan Ganesha investasi dan tabungan Ganesha Optima. Dan menariknya, dananya nggak diblok, itu benar-benar murni kayak rekening tabungan aja teman-teman. Selain itu, di deposito Ganesha juga kasih kamu bunga mulai dari 4,25%. Jadi, terjangkau banget, bisa mulai dari 2,5 juta rupiah aja udah bisa deposito, dan juga bisa langsung dari aplikasi mobile banking kamu, yaitu Bangga. Jadi, Bangga ini aplikasi mobile banking kita, udah ada di Google Store, sama aplikasi store-nya untuk Apple. Gitu. Nah, selain itu, Bank Ganesha juga kerjasama sama perusahaan aset manajemen nih. Kita punya 4 jenis reksadana juga di Bank Ganesha. Ada reksadana saham,
pendapatan tetap, campuran, sama reksadana pasar uang. Jadi, selain itu juga kita juga membantu memasarkan investasi dari ori atau sukuk. Jadi, surat hutang pemerintah, teman-teman. Jadi nanti kalau ada jadwal ori sukuk, kita punya penawaran terbaik pastinya dari Bank Ganesha gitu ya. Jadi, semua informasi dan produk layanan itu teman-teman bisa cek di websitenya bankganesha.co.id atau bisa langsung ke cabangnya Bank Ganesha terdekat. Nggak kerasa nih sama Pak Arya nih udah hampir 1 jam nih. Untuk tips terakhir nih Pak Arya, ada tips praktis nggak untuk teman-teman yang mau mencapai atau mewujudkan financial planning-nya nih? Ya, ini sekaligus untuk merecap ya diskusi kita Mas Bram tadi. Tipsnya sebenarnya cukup simpel. Pertama, ketahui goals kita tuh mau ngapain gitu ya. Financial goals kita tuh mau ngapain. Jadi yang long termnya mau ngapain, goalsnya. Yang medium term, misalnya 3 tahun, 5 tahun mau ngapain gitu ya. Sama yang short termnya tuh mau ngapain gitu. Nah, kalau kita udah tahu goals kita mau ngapain, itu kan kita tinggal tentukan targetnya ya. Misalnya mau punya rumah usia berapa tahun lagi, mau menikah, mau punya anak berapa tahun lagi, mau pensiun dini, punya passive income atau financial freedom dalam waktu berapa tahun gitu. Nah, setelah kita punya target, yang ketiga adalah bagaimana kita mengetahui instrumen-instrumen apa ya yang ada di market saat ini, di bank, di pasar modal, itu yang kira-kira bisa mempercepat atau mencapai tujuan-tujuan finansial kita kayak gitu. Jadi kita harus belajar berinvestasi, belajar cara mengelola uang, itu wajib hukumnya kayak gitu ya, untuk bisa mencapai target ini. Terus yang keempat, disiplin. Disiplin itu kata kuncinya ya, untuk bisa mencapai tujuan ya kita harus melakukan baby steps, setiap hari ngapain, tiap bulan ngapain kayak gitu. Jadi ini penting nih, iya. Itu menjadi rutinitas, mencatat pengeluaran, pemasukan, kemudian ngecek ya, beneran nggak sih 10% ini udah masuk ke investasi, 10% masuk ke saving, dana darurat segala macam, itu harus dicek and recheck kayak gitu. Jadi di-evaluate lah kayak gitu. Kemudian yang kelima, ya ini tidak kalah pentingnya, enjoy the process, berbahagialah dengan prosesnya. Jadi percuma aja kita punya financial goals, percuma aja kita disiplin, tapi kita selalu menggerutu gitu dalam menjalankannya gitu, ngomel-ngomel tiap hari ya, itu nggak berkah juga ya rezeki kita gitu. Jadi kita tetap harus bisa happy, enjoy life, tapi tetap harus disiplin merencanakan keuangan kita, sehingga mudanya kita happy juga, tuanya juga kita bisa happy kayak gitu loh. Jadi ya itu 5 tips. Itu aja. Wah, thank you banget. Jadi jangan investasi itu sebagai beban ya gitu Pak Arya ya. Tapi memang banyak orang pinter, banyak orang hebat, tapi yang seperti Pak Arya bilang, disiplin sama konsistensinya itu kadang-kadang yang lemah ya Pak ya. Ada yang katanya mau nabung reksadana 10 tahun, tapi baru 3 bulan aja udah jiper gitu Pak. Aduh, nih kayaknya gimana nih. Nah itu, jadi penting teman-teman. Pertama kita harus tahu ya seperti Pak Arya bilang tuh, tujuan investasinya dulu, terus produknya juga apa. Perhatikan, benar-benar ngerti, karena beda banget kan dari deposito, surat hutang pemerintah, sampai reksadana. Nah, yang terakhir nih, yang tadi Pak Arya bilang nih, disiplin sama evaluasi, ini penting banget gitu teman-teman. Oke. Wah, thank you banget Pak Arya buat sharingnya nih pada sore ini. Jadi banyak banget pengetahuan dan tips trik yang udah di-sharing ke teman-teman semua, saya rasa pasti bermanfaat, dan nanti video ini juga akan di-share di akunnya Bank Ganesha, biar teman-teman semua bisa review, bisa lihat semua ilmu yang udah Pak Arya sampaikan pada hari ini. Oke, teman-teman terima kasih ya yang udah bergabung di WFH Talk hari ini. Thank you juga Pak Arya yang udah bergabung bersama Bank Ganesha. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat. Semua teman-teman bisa lebih pintar lagi, bisa merencanakan keuangan lebih baik lagi, bisa financial planning yang lebih hebat lagi, jadi bisa muda kaya bahagia, tua juga kaya bahagia gitu ya. Amin. Oke, terima kasih semuanya ya. Pak Arya, thank you ya. Terima kasih. Thank you semua. Sampai jumpa. Bye. Sampai jumpa. Thank you. Sampai juga.